Ini sudah sama sekali sudah tidak digunakan sama sekali. Jadi memang ya seperti warung tempat makan gitu. Saat ini lihat pemirsa bisa melihat kondisinya udah sangat apa? Jangan di tempat kayak gini, Juk. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu pemirsa Wisata Nusantara, apa kabar hari ini? Nah, semoga dalam kondisi sehat selalu. Nah, saat ini saya sudah berada di Pantai Kuaru, Bantul, Yogyakarta. Dan saat ini saya sudah bersama Ketua Nelayan ya Pak ini. J. Nah, itu kita kenalan dulu dengan beliau. Selamat siang Pak. Selamat siang. J. Dengan Bapak siapa menikah? Dengan Bapak Punijo. Bapak Punijo. Iya. Pak, ini kan kita melihat kondisi apa Pantai Kuaru ini kan sekarang apa ya relatif lebih sepi ya. Iya, betul. Dan apa dulu itu kan sempat terjadi abrasi nih Pak Di. Iya. Abrasi. Nah, itu bisa diceritakan Pak dulu tuh tahun berapa sih awal mulanya abrasinya itu Pak? Oh, kalau awal dari Pantai Kuaru itu ya boomingnya itu ya sebelumnya itu dari awal tahun 2000 sudah ada wisata banyak di sini, sudah terkenal 2000. Setelah gempa itu juga masih bagus ya. Karena apa itu adanya waktu itu akhirnya tahun 2013 itu abrasi besar-besaran gitu. Iya, jadi abrasi besar-besaran ini yang sini sebelah ini ada jalan yang lurus toh sebelah selatan itu, sebelah kiri jalan lah. Nah, kiri jalan itu sudah habis semua itu warung-warung, kolam renang itu habis semua. Kemudian tahun 2016 ini yang ke barat itu juga semua. Gitu iya ya, betul. Dan 2018 mah tengah-tengah sini, jadi sampai sini ini abrasinya. Jadi ya karena adanya abrasi itu kemudian ya sewu dari pengusaha sendiri, dari pengusaha itu yang namanya orang yang jualan di sini yang dulunya rame laris dan akhirnya karena ya abrasi itu mungkin pengunjung ya agak berkurang dan akhirnya juga tidak dibangun lagi, baik yang dari pemerintah maupun dari individu-individu yang berusaha di sini akhirnya ganti haluan juga sini itu. Pak, waktu itu kejadiannya itu jam berapa Pak sekitar gitu? Ya kejadiannya itu berhari-hari, misalnya ini kan gelombang besar. Nah, gelombang besar ini kan tidak hanya satu hari, mungkin 3 hari. Jadi 3 hari itu kan berturut-turut dari pasang, surut, kemudian pasang lagi. Kalau memang gelombangnya itu besar, mungkin 3 hari itu gelombangnya besar ya 3 hari itu. Itu misalnya 1 minggu ya 1 minggu. Jadi kalau dihitung ya dari hari pertama sampai hari ketiga atau dari hari pertama sampai 1 minggu itu kelihatannya dan kondisinya semakin parah gitu. Berarti kan ketika awal terjadi abrasi itu kan mungkin masih belum terlalu ya Pak, kelihatan banget gitu ya, belum kelihatan banget, nah, tapi begitu terus beralih ke sebelah kanan terus jadi ke tengah segala macam. Nah, awalnya itu kan jarak pantai jarak amannya itu kan 200 sampai 300 meter iya, ya Pak? Betul, 200 meter karena itu ada saksi ya katakanlah saksi bisu lah. TP itu tidak dibangun kalau tidak 200 meter waktu itu. Nah, itu kan ada TPI itu. Nah, TPI sekarang kan tinggal tersisa berapa itu 10 meter. Nah, berarti selama dalam kurun waktu 20 tahun ya, 20 tahun ya akhirnya habis. Nah, ibaratkan dalam 1 tahun kalau di rata-rata 10 meter lah. Iya. Enggak itu 10 meter. Iya. Berarti lama-lama lahan itu habis loh Pak? Iya, habis. Iya. Nah, kemudian ini Pak, dulu kan pasti ketika saya sering mendengar ya, dulu kan Kuaru kan juga sangat jadi untuk wisatawan yang ikon ya di Bantul ini ya. Dan kemudian tiba-tiba terjadi ada bencana alam abrasi dan segala macam itu. Nah, kemudian dampaknya apa Pak yang sangat terasa? Ya ada dampaknya untuk warga sini ya terutama yang pariwisata. Kalau misalnya kalau nelayan itu nggak ada dampak non sewu. Kalau petani, peternak nggak ada dampak. Tapi yang dampaknya saling besar sekali yaitu dampak untuk pariwisata. Karena apa? Karena yang dulu misalnya sewu sana itu banyak rumah makan termasuk tempat saya sekarang sudah sepi, nggak ada pengunjung karena itu abrasi
Yang pertama, yang kedua juga penjajah atau yang jualan di sini juga nggak ada juga gitu ya. Rata-rata yang pengusaha atau pedagang di sini tuh asli orang sini, Pak? Ya kebanyakan orang sini. Mayoritas orang sini. Nah, ketika terjadi abrasi itu kemudian para pengusaha kemudian atau pedagang di sini atau mungkin yang punya usaha di sini terus beralihnya apa, Pak, aktivitasnya? Ya macam-macam, termasuk saya itu dulu beralih ke tambak udang. Saya mah tambak udang agak besar itu waktu itu. Dan yang lain ada yang ternak, ada yang tani, ada yang sebagai karyawan itu di PT Indukor itu sama PT Admira itu. Iya. Sama bapak yang pasti bapaknya punya kerugian. Nah, Pak, tadi kan Bapak sempat cerita ya, Bapak kan juga punya usaha di sini. Nah, itu kan ketika terjadi abrasi pasti kan ada dampak kerugian yang sangat besar ya, yang cukup berpengaruh lah. Nah, itu gimana Pak, bisa diceritakan, Pak? Ya, kalau bisa saya ceritakan ya memang dampaknya besar sekali karena tiap minggu dulu itu banyak pengunjung. Karyawan saya saja sudah waktu pas hari Lebaran itu sampai 22 orang ya. Kemudian kalau sampai sekarang nggak ada usaha, nggak ada ya memang banyak kerugiannya, terutama untuk yang sektor pariwisata gitu. Sangat terasa banget ya. Sangat terasa. Jadi bangunan punya Bapak yang di bibir pantai itu memang sudah dekat sama ombak ya, Pak, sama air. Ya, itu tinggal berapa itu? Tinggal 15 meter atau 10 meter itu. Bahaya ya, Pak. Iya. Tapi masih ditempati itu karena saya dan nelayan ya juga punya image, jadi kalau semacam hanya gelombang besar non sewu nggak tsunami itu nggak akan terlalu kesini gitu loh. Iya, jadi masih aman. Nah, terus kan TPI-nya kan juga Pak, kayaknya sudah tidak aktif lagi ya, Pak ya? Ya, TPI-nya kalau aktif itu TPI-nya kalau nelayan turun. Kalau nggak ada nelayan ya nggak ada penimbangan, nggak ada aktivitas gitu. Tapi kalau nelayan turun ya masih aktif. Masih, iya. Berarti ketika nelayan sudah mendapatkan hasil ikan, ditimbangkan di TPI gitu. Jadi tetap nunggu aktivitas. Iya, betul ya. Itu tergantung aktivitas nelayan. Nah, ini kalau sebentar lagi mungkin bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari itu jam-jam segini penuh itu TPI. Walaupun non sewu itu juga TPI itu belum istilahnya belum direnovasi karena itu maunya kan direnovasi, itu lahannya sudah ada tapi pihak dari panitia semua belum memberi izin dan ini sudah siap dari DKP tapi belum bisa udah. Nah, Pak, kalau ini mungkin terakhir ya Pak, upayanya mungkin dari masyarakat di sini dan juga harapan Bapak lah gitu, dan mungkin ya kalau harapan terkait dengan wisata ini ya harusnya pemerintah juga walaupun bisa dikembangkan di kiri kanan dari Pantai Kuaru, kami harapkan ya di Pantai Kuaru bisa dapat dikembangkan lagi itu bisa rame lagi, bisa ada akses yang ke sini kan bisa untuk wisata lagi. Baik. Matur nuwun Bapak untuk semua informasinya, sehat-sehat dan lancar semua aktivitasnya. Dan semoga wisatanya ini juga bisa nanti makin maju, bisa berkembang lagi. Iya. Kita akan keliling mereview melihat bangunan-bangunan yang ada di Pantai Kuaru ini yang sudah lama ditinggalkan ya pasca terjadinya abrasi. Musola ya? Musolanya ini ya? Ini musolanya juga gitu. Ini Pak itu. Kayaknya itu deh Mas. Kayaknya ini musolanya. Di sini kita bisa melihat musolanya. Jadi masih dipakai sih ini, tapi cuman segelintir orang sih. Mungkin beberapa orang masih warga menggunakan, di sini ya. Masih mengakses ini. Kita akan keliling lagi di rumah makan di rumah makan, dan kita akan lihat juga kondisinya TPI ya, tempat pelelangan ikan. Ini juga ada sepertinya bekas warung ya, warung makan, warung minum yang ada di pinggir pantai, dan ini sudah kosong, terbengkalai, tidak ada yang jualan sama sekali, tidak ada yang jualan, tidak ada aktivitas sama sekali di sini.
Nah, kita akan lanjut lagi. Nah, PPI. kita akan ke tempat pelelangan ikan. Nah, ini adalah tempat pelelangan ikan atau biasa disebut juga pasar ikan, yang tadi oleh Pak Punijan tadi dikatakan bahwa ini masih ada aktivitas, tetapi ketika nelayan sudah mendapatkan hasil ikan dan mereka baru ada transaksi jual beli di sini. Jadi ada penimbangan dan segala macam, baru ini diaktifkan lagi. Jadi setiap nih, yuk kita lihat. Ini cukup bersih. Nah, ini kemudian di belakangnya ini ada seperti tempat-tempat penyimpanan. Ini sepertinya toilet ya, toilet yang sudah sama sekali tidak bisa digunakan. Sudah, ini sumur aja sampai tuh, bahkan sumurnya aja sampai kotor sama. Nah, ini di sini juga toilet ya. Toilet biasanya digunakan ketika misalnya ada pengunjung wisatawan yang habis bermain di pantai, terus membilas diri di sini, ganti baju dan segala macam di sini. Ini sudah sama sekali sudah tidak digunakan sama sekali. Jadi memang dampak dari abrasi itu juga sangat sangat berasa sekali ke pengusaha, kemudian ke warga di sini. Yuk kita jalan lagi. Sini. Kalau ini sepertinya ini dulu rumah makan atau warung. Ya, seperti warung tempat makan gitu. Saat ini lihat, pemirsa bisa melihat kondisinya udah sangat Jangan ditebak kayak gini, Juk. Oh ya. Pemirsa, kita lihat kondisi di Pantai Kuaru ini benar-benar udah sepi ya, sepi, sama sekali tidak ada aktivitas baik wisatawan maupun pedagang maupun pengusaha. Nah, ini kita akan lihat di sebelah kiri kita itu adalah kolam renang ya. Yuk kita ke sana. Ini dulu adalah kolam renang. Biasanya ini kalau misalnya ada yang misalnya habis berenang terus jebur-jebur di sini. Nah, ini kondisinya saat ini benar-benar sudah rusak, tidak ada air, bahkan itu sampai ada perosotan itu juga udah rusak. Sayang banget ya pemirsa ya. Padahal aslinya bagus loh pemirsa sebenarnya. Dan ini kapal-kapal nelayan yang masih digunakan untuk mencari ikan. Nelayan-nelayan di sini.
satu lagi kolam renang ya, kolam. Coba lihat, ini posisi kolam renang ada di sini ya, di sini. Dan coba bayangin pemirsa, pantainya udah sedekat ini. Sudah abrasi. Sudah, dan ini kondisinya, ini bisa dilihat, ini sudah abrasi seperti ini. Dan bahkan tadi Pak Ponijan juga mengatakan bahwa mereka sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ya mungkin alam ya, namanya alam tidak bisa dilawan ya. Nah ini sayang banget sih sebenarnya, padahal sebenarnya pantainya bagus loh, bagus banget. Itu apa mas? Ya warung juga. Itu pemirsa tuh. Itu bekas-bekas bangunan warung tuh sudah hancur. Itu puing-puing ya, puing-puing dari bangunan warung yang dia terkena dampak air terus yang menghantam sampai pada lepas, pada rampal kayak gitu. Oh, ini juga tempat makan dan juga bisa dijadikan ruang pertemuan. Nah, Aula ini. atau gazebo ya, gazebo atau tempat pertemuan atau aula. Ini tadinya kayaknya saya membayangkan ketika masih kondisinya masih bagus, ini rame, banyak wisatawan yang ngumpul di sini, mungkin arisan, mungkin apa segala macam. Nah, saat ini setelah pasca abrasi, lihat pemirsa, kondisinya dipenuhi dengan rumput-rumput, akar-akar, bahkan sekarang sudah tidak difungsikan lagi, bahkan ditinggalkan. Ada bangunan Jiro Lipat itu. Nah, ini juga di depan kita ada bangunan rumah makan, warung makan. Ini sudah sepi kondisinya, nggak ada aktivitas, nggak ada orang sama sekali yang ada di sini. Dan ketika kami berdiri di sini itu benar-benar kosong, nggak ada orang yang beraktivitas lalu lalang, itu nggak ada. Saya dulu membayangkan ketika di Pantai Kuaru dulu itu tempat yang ikon, yang tempat untuk orang tamasya, piknik sama keluarga di wilayah Bantul, dan itu dekat. Dan sekarang benar-benar nggak ada aktivitas sama sekali. Kita jalan ke sana. Ini kan di sebelah barat ya pemirsa. Sekarang kita akan ke timur, pintu masuk. Benar-benar suasananya sudah sunyi, senyap, nggak ada aktivitas orang berdagang segala macam. Satu warung juga yang dia sudah ditinggalkan, sudah tidak ada aktivitas di sini. Dan ini kapal-kapal nelayan yang tadi Bapak ini masih tetap berlayar ya. Ini rumah makan. Ini rumah punya bapaknya tadi tuh. Oh, ini yang tadi punya bapak tadi ya. Punya bapak yang bayangin aja ini benar-benar kondisinya ya udah. Allah. Bapaknya yang gede.
kosong juga. Dan musola sebelum pagi juga kondisinya sudah kosong. Nah, ini juga ternyata ada ini kolam renang. Ini sama, sudah dipenuhi dengan apa, ranting apa ya, daun-daun, ranting-ranting seperti itu. Bener-bener udah nggak ada aktivitas di sini pemirsa, ya Allah. Ini juga nih kolam renang. Wah, ini kayaknya cukup lumayan ya, paling 1 meter kurang lah, 1,5 meter. Airnya udah kotor, ada genangan air di sini. Ini sampai papan seluncurnya udah rusak. Sembada